تعلم تعليم تذكر تذكير نفاء الانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله الهدى والهداية الرشد والخير ابتغاء مرضاته وثوابه صالح عاقبة سخاتم من الموت شافينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الأرواح آبائي وإخواننا من أزواجه وذريته سوي العافية والخوص حسن جميع تابعين مهاجر سوي أنصار رسول الله جميع تابعين سوي تسليم جميع تابعين تابعين سامي الدين خصوصا المقرر الباطل وخصوصا من الأولياء علماء وشهداء وقراء الحفاظ والمحدثين المحدثين علماء العاملين صلاة الباطل أئمة المجتهدين قل في الدين سيدنا الإمام وسيدنا الإمام المهاجر بن زبير بن الجن وسيدنا محمد بن علي وسيدنا البخاري من مسلم وسيدنا الحديث وسيدنا من الغزالي سيدنا القدر من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم ونعم في الدين والدنيا الآخرة أن الله بجاههم وببركاتهم الله يفتح علينا وعلى من نحب وطلع الفين فكنا في الدين ولا تأويل ويهدينا إلى سوي سبيل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم مرشدا شيخا ودليل ولني صالحا جامعا شاملا في خيرات الدنيا والآخرة الخاتمة المبيع بعد طيب طاعة ورضا وسع كامل الزكاة وفي رزق البرية وعلى من نوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأسألك ونصر حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut pembahasan lalu dari tafsir daripada kitab Jawahirul Quran Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu, masih tentang rangkaian ayat-ayat jawahir atau ayat-ayat permata Al-Quran, Jawahirul Quran, ayat-ayat jawahir yang berisi tentang ma'rifatullah. Terakhir di surah rangkaian ayat jawahir di surah Az-Zukhruf, karena masuk kepada surat Ad-Dukhan. Dalam surat Ad-Dukhan di situ ada 4 ayat, wa minas surat min surat Ad-Dukhan arba'u ayat. Dari surat Ad-Dukhan ada 4 ayat jawahir. Yaitu qaulu ta'ala, itu ayat 7 sampai 8, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya. Itu Tuhan penguasa langit dan bumi. Rahmatan min rabbik innahu samiul alim rabbis samawati wal ardi. Dia adalah Tuhan penguasa langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan penguasa apa-apa yang menetap ada pada keduanya, antara keduanya, antara langit dan bumi, in kuntum muqinin, kalau kalian adalah orang-orang yang yakin. La ilaha illahu,
Tidak Tuhan kecuali Dia, yuhyi wa yumitu. Dia yang maha menghidupkan dan mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Dialah Tuhan kalian dan Tuhan ayah-ayah kalian yang dahulu. Itu ayat rangkaian ayat Jawahir ayat 7 sama 8 dari surat Dukhan. So itu yang ayat 78 itu yang langsung menunjukkan kepada Allah, kepada ma'rifatullah, karena memang beliau ini menyusun rangkaian ayat Jawahir ini khusus yang tentang ma'rifatullah. Ada rangkaian ayat sebelumnya itu mulai ayat 1 sampai ayat 6 itu bicara tentang penurunan Quran. Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu mubarakatin. Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata, yang terang. Inna anzalnahu mubarakatin, sesungguhnya kami menurunkan kitab itu di malam yang penuh berkah. Itu ada dua pendapat, Lailatul Qadar sama Lailatul Nisfu Sya'ban. Lailatul Barakatin itu malam Nisfu Sya'ban, yang sebentar lagi kita nyusul daripada malam itu. Mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan kita dalam bulan ini sampai menangi daripada Nisfu Sya'ban dan Ramadan. Mubarik lana fi baqiyat Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang mana di malam itu menurut riwayat banyak hadis yang selain ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih juga. Ya bukan semuanya hadisnya dhaif ya. Tentang Nisfu Sya'ban itu yanzilullah jalla tanahu la nisfu Sya'ban, turun Allah. Ya tentu nggak bisa diartikan turun seperti makhluk, tapi maksudnya perhatian Allah atau malaikat Allah yang khusus, atau perhatian Allah yang khusus, atau rahmat Allah yang khusus pada malam Nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Fayaghfiru likulli nafsin, maka Allah mengampuni untuk setiap jiwa illa insanan, kecuali manusia yang fi qalbi syahna, yang dalam hatinya masih terdapat syahna permusuhan, atau musyrikan billah, atau yang syirik kepada Allah liyadzubillah. Bahkan sebagian ulama mengumpulkan siapa-siapa yang tidak mendapat rahmat khusus di bulan di Nisfu Sya'ban itu, contohnya yang durhaka pada orang tua, mudminul khamr, orang yang masih mencandu minuman keras dan seterusnya. Ya, akilu riba, semuanya. Ada beberapa orang sekitar mungkin 10 orang atau apa golongan yang tidak masuk daripada rahmat khusus di dalam malam Nisfu Sya'ban. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rahmat khusus. Amin ya rabbal alamin. Nazarah, pandangan yang khusus. Ya. Yang mana Lailatul Barakatin inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami itu memberi peringatan. Fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalam malam penuh berkah itu yufraku, diputuskan kullu amrin hakim, setiap perkara yang bijaksana, yang jelas. Sebagian mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan itu ditulis ya, dari umil kitab itu disalin pada malam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itu apa yang bakal terjadi 1 tahun ke depan, pada kebaikan, keburukan, rezeki, ajal dan seterusnya. Itu Lailatul Qadar. Ya. Pada pada riwayat yang lain dari Ikrimah itu malam Nisfu Sya'ban. Maka dikumpulkan oleh sebagian ulama ya, itu bahwa Allah seperti Abu Duha, termasuk kan Abi Duha ini rijalnya Bukhari termasuk. Dari Abdullah bin Abbas, Abi Duha meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abi Duha juga banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari. Dan Masruq an Abi Duha an Aisyah, biasanya begitu di Bukhari. Itu diriwayatkan dari Abi Duha dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Allah memutus. Jadi ada pendapat itu yufraku kullu amrin hakim, kan ada dua, Lailatul Qadar sama Nisfu Sya'ban. Ada yang mengumpulkan dua pendapat itu, bahwa diputuskan yukdal aqdiyah fi lailatul Nisfu Sya'ban, diputuskan keputusan itu pada malam Nisfu Sya'ban untuk setahun ke depan. Allah tampakkan, Allah putuskan untuk malaikat itu istilahnya keputusan tahunan. Ya. Lalu terus diserahkan kepada baru diserahkan pada malaikat yang ngatur urusan itu, rezeki aja,
Itu baru Allah serahkan baru malam Lailatul Qadar. Jadi diputuskannya nisfu Sya'ban baru ditampakkan pada yang punya tugas masih diberikan ini tugasmu itu malam Lailatul Qadar. Makanya malam Qadar itu disebut Qadar ada dua pendapat. Qadar artinya Qadar ketentuan. Karena malam itu yang Allah tampakkan ketentuannya itu pada malaikat-malaikat itu. Sebagian lagi mengatakan Qadar itu maknanya kemuliaan. Karena itu khairun min alfi syahri. Allahu a'lam bishawab. Ringkasnya begitu. Panjangnya ya malam nisfu Sya'ban itu banyak. Saya kalau sudah pernah membahas secara khusus. Kebetulan ini Ad-Dukhan saya singgung kebetulan ayatnya di sini ayat 78 saja 7 sama 8. Tapi sekedar ingin dapat dari ayat 1 itu konteksnya, konteks Ad-Dukhan ini dari ayat 1 itu bicara tentang penurunan Quran di malam yang mubarakah. Baik nisfu Sya'ban ataupun Ramadan, Lailatul Qadar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dari riwayat Abdul Wahid dengan sanadnya dari Mughirah bin Akhnas dari Utsman bin Muhammad bin Mughirah bin Akhnas dari Rasul berkata tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban kata inna rajul la yankih wa yulad lahu wa laqad akhraja ismuhu minal fil mautah. Telah diputus ajal dari Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Sampai seorang itu kadang menikah dan diberi anak oleh Allah untuk dia, sedangkan namanya sudah keluar dalam deretan daftar orang yang bakal meninggal dunia. Ya. Bahkan diriwayatkan di Ibnu Katsir tentang doa yang biasa dibaca itu. Ya. Doa yang biasa dibaca itu. Dan Hamim Ad-Dukhan ini termasuk surat yang dianjurkan dibaca. Siapa man qara Hamim Ad-Dukhan fi lailatin. Siapa yang baca dalam riwayat At-Tirmidzi, saya membaca surah Hamim Ad-Dukhan dalam satu malam. Sedangkan kalau riwayatnya Tirmidzi juga, di riwayat yang lain dari Tirmidzi juga fi lailatul Jum'ah. Malam Jumat. Di riwayat yang lainnya fi lailatin, di malam-malam apa saja. Maka asbaha maghfuran, maka dalam besok paginya bangun dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ya. Kemudian asap. Jangan tanya itu nanti panjang saya bahas Dukhan itu. Asap itu bahasanya panjang, ada dua pendapat. Dukhan itu ada dua pendapat. Satu yang dirujuk di Bukhari itu tentang Dukhan yang dilihat oleh para ahli Makkah karena 7 tahun sabain. Nah ini ala Sabi Yusuf. Hanya saya bahas juga jadi tidak apa-apa. Ya. Dukhan itu merujuk ke Dukhan yang dilihat karena saking panasnya 7 tahun kekeringan. Allahumma ini bisa bain kasabi Yusuf. Lalu Rasul saking sudah kebangetannya Quraisy itu maka Rasul berdoa, ya Allah tolonglah saya ke atas mereka dengan 7 tahun seperti 7 tahunnya Nabi Yusuf alaihissalam kekeringan. Dan sebelum itu kan tanam tanaman dulu 7 tahun. Di situ sama Nabi Yusuf kan disuruh simpen. Nanti akan terjadi tahun 7 kekeringan, itu takwil dari sapi yang kurus makan sapi yang gemuk itu 7 tahun kekeringan. 7 sapi yang gemuk tiba-tiba keluar 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Yang gemuk itu ibarat dari 7 tahun kemakmuran, yang kurus ibarat 7 tahun kemakmuran. Nabi Yusuf suruh simpan. Fisumbulihi, padaruhu fisumbulihi, biarkan dia di tangkainya. Itu kecerdasan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian musuh-musuh Nabi Yusuf yang iri sama Nabi Yusuf menyimpan gandum juga, tapi nggak sama tangkainya, hanya habis 1 tahun sudah dimakan tikus habis. Nabi Yusuf ngerti cara menyimpannya. Makanya dikatakan fadharu fi sumbuli. Biarkan sama tangkainya sekali, simpan. Insya Allah tetap tahan. Itu kecerdasan Nabi Yusuf. Dan di ayatnya di surah Yusuf fadharu fi sumbuli ila qalilan ma. Kemudian maka tolonglah saya atas Quraisy itu. Nabi Rasulullah berdoa, ini alim bisa bain kasabi Yusuf.
Di Bukhari juga panjang lebar diceritakan tentang itu. Tolong saya dengan 7 tahun, soalnya 7 tahunnya Yusuf nggak dikasih paceklik. Nah, di situ ceritakan karena saking panasnya itu melihat seolah ada dukhon, seolah ada asap antara langit dan bumi ini karena saking panasnya. Itu dukhon yang pertama. Dukhon yang kedua merujuk kepada tanda kiamat, yang nanti akan muncul semacam dukhon asap. Kemudian membuat orang itu terkena semacam influenza atau sebangsanya, dukhon. Wallahu alam karena apa, wallahu alam bisawab. Yang pasti dukhon itu nanti ada, termasuk tanda besar kiamat. Jadi dukhon itu merujuk pada dua perkara tadi. Wallahu alam bisawab. Kemudian apa lagi? Nah, tadi konteks ayatnya, konteks ayatnya itu tentang penurunan Quran sebetulnya, ya kan? Nah, terus tentang kemuliaan malam yang diturunkan padanya Quran itu. Inna kunna mundhirin. Apa namanya? Inna kunna fiha yufraqu kullu amrin hakimin amrum min indina inna kunna mursilin. Yaitu perkara keputusan dari sisi kami. Ya. Ini karena semua itu terjadi atas perintah dari Allah, dari amrih, dari idnih, dari ilmunya Allah, izinnya Allah, perintahnya Allah. Inna kunna mursilin, sesungguhnya kami mengutus para rasul pada manusia dengan ayat-ayat. Pengutusan para rasul itu sebagai apa? Karena apa Allah utus rasul? Rahmatan min rabbik, karena rahmat kasih sayang dari Tuhanmu. Sehingga menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak wajib Allah itu mengutus para rasul. Tidak wajib Allah itu menurunkan kitab. Kalau wajib siapa yang mewajibkan Allah? Makanya Quran itu sering disebut huda wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu sering disebut sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah kasih kitab itu. Allah utus rasul itu bentuk kasih sayang Allah. Tidak wajib. Rahmatan min rabbik, tidak wajib bagi Allah. Mau Allah tidak utus pun tidak. Siapa yang mewajibkan Allah? Mewajibkan pangeran. Tidak ada. Rahmatan min rabbik, itu pendapat Ahlussunnah. Kecuali Mu'tazilah yang mengatakan wajib Allah mengutus. Wajib siapa yang mewajibkan Allah? Itu Mu'tazilah. Karena menurut dia kalau dah gitu berarti tidak sholah wal aslah. Karena menurut akidah Mu'tazilah, salah satu pilarnya akidah Mu'tazilah itu sholah wal aslah. Allah harus melakukan yang maslahat dan harus melakukan yang lebih maslahat bagi makhluknya. Harus. Terus yang mengharuskan Allah siapa? Itu akidahnya Mu'tazilah. Sholah wal aslah. As-sholah wal aslah. Itu akidahnya Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak wajib Allah mengutus rasul. Rahmatan ya Rabbi. Itu Allah itu sebagai rahmat saja dari Allah. Innahu was-sami'ul alim. Sebenarnya Tuhanmu itu maha sami lagi maha alim. Siapa Rabbika itu? Rabbis samawati itu. Rupane Rabbika itu Rabbis samawati, badal dari Rabbik. Badal atau bayan dari Rabbika. Makanya kan tiba-tiba kok majrur. Rabbis samawati itu kok tiba-tiba majrur. Nah itu badanya dari Rabbika tadi. Rabbis samawati wal ardi wa bainahuma, itu kaitannya dengan ayat kita tadi. Ya, yaitu ayat 7 sama 8 tentang ayat apa? Ayat Jawahir tadi, ayat tentang ma'rifatullah. Makanya dipotong sampai Imam Ghazali di Rabbis samawati karena itu puncaknya yang menunjukkan ma'rifatullah itu ya Rabbis samawati itu. Sehingga dipotong di situ di 7 sama 8. Rabbis samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin, yaitu Tuhanmu, yaitu penguasa langit dan bumi, Tuhanmu ya Muhammad, Rabbika. Dan Allah sering menyebut kata Rabbik. Ya, jadi dia menyandarkan diri kepada Rasulullah, Tuhanmu ya Muhammad. Fa wa rabbika lanas'alanum ajmain. Fala wa rabbika, banyak di Quran. Demi Tuhanmu, demi Rabbmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering Allah bilang begitu di Quran. Ya. Bahkan Allah bersumpah demi umur. Wa la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu ya Muhammad. Allah tidak pernah bersumpah demi hidupnya seorang nabi pun, seorang makhluk pun, kecuali dengan bersumpah dengan hidupnya Rasulullah, umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Terus jadi Rabbik, siapa Rabbik itu? Rabbis samawati wal ardi.
wa bainahuma. Tuhan penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu dialah yang menurunkan Quran. Rabbus Samawati itulah yang tadi menurunkan Quran, yang diceritakan penurunan Quran itu di ayat sebelumnya, di ayat kedua, ayat ketiga tadi. Dialah pencipta langit, pencipta bumi, pencipta apa yang ada di antara langit dan bumi, pemilik, penguasa, semuanya, pengatur semuanya. In kuntum muqinin, kalau memang kalian termasuk orang yang yakin. Atau bisa juga dimaknai, kalau kalian betul-betul mengimani Quran itu, maka Quran itu akan membawa kepada keyakinan. Sehingga salah satu kunci keyakinan adalah tadabbur terhadap ayat-ayat Quran. La ilaha illahu. Dilanjutkan di ayat berikutnya, masih tentang ayat Jawahir Ma'rifatullah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Selain Rabbis samawat, selain Rabbika, selain Tuhanmu ya Muhammad, yaitu Tuhan penguasa langit dan bumi. Yuhyi wa yumiit, Dia yang menghidupkan, Dia pula yang mematikan. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, Dialah Tuhan kalian dan Tuhan ayah-ayah kalian yang dahulu. Ini sama dengan firman Allah di surat Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'anil ladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wahai manusia, sesungguhnya aku ada utusan Allah pada kalian, jami'an semuanya, kepada kalian seluruhnya, alladzi lahu mulkus samawati, yaitu Allah yang memiliki, yang baginya kerajaan langit, miliknya kerajaan langit dan bumi. Lahu mulkus samawati, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Ya, tiada Tuhan selain Dia, Dia yang menghidupkan, mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian itu tentang ayat Jawahir di ayat kelima. Ra'fatan bi khalqi wa ni'mati alaihim. Ini termasuk Ibnu Abbas mengatakan rahmatan min rabbik, itu kata Ibnu Abbas ra'fatan minni, karena keibaan saya, kasih sayang saya pada makhluk. Ya, bi khalqi terhadap makhlukku, nikmati alaihim, karena nikmat yang saya berikan kepada makhluk itu tadi, bima ba'atna ilaihi minar rusul, berupa apa yang kami utus kepada mereka daripada para rasul. Maka Allah di sini mengungkit nikmatnya, yang mana Dia mengutus para rasul dan khususnya kita, yang mana kita kebagian, kita sebagai umat kebagian sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah bagian beliau dari umat, beliau adalah bagian kita dari para anbiya dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi, inna huwa samiul alim. Inna huwa samiul rabbis samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin. Ya, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa abaikum awwalin. Kalau memang kalian yakin, tapi ayat berikutnya balhum fi syakki yal'abun, tapi mereka tetap berada pada keraguan-raguan dan yal'abun, mereka justru bermain-main dengan ayat-ayat Allah, waliyadzubillah min dzalik. Beralih ke ayat berikutnya, yaitu pada ayat ke-38 39 dari surat Ad-Dukhan. 38 39. Itu firman Allah SWT, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma la'ibin." Mereka bermain-main, tapi kami tidak mencipta langit dan bumi itu dan apa yang antara keduanya adalah dengan main-main. Ya, kami tidak cipta mereka semua itu dalam keadaan main-main. Ma khalaqnahum illa bil haqq. Kami tidak cipta semuanya kecuali dengan kebenaran. Ai bil haqq maknanya lil haqq. Ini untuk suatu kebenaran, bukan untuk main-main, tapi untuk sesuatu kebenaran. Apa kebenaran itu? Yaitu pahala bagi yang taat dan iqab, siksa bagi yang durhaka. Kami ciptakan semua itu untuk kebenaran. Fasib tu anama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka bahwa kami ciptakan kalian itu dalam keadaan abasan? Kami ciptakan kalian itu abas, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak, kepada kami tidak dikembalikan. Apa kalian menyangka begitu? Bahwa Allah cipta kalian sia-sia lalu kalian tidak dikembalikan kepada kami.
Di sini pun Allah mengatakan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang antara keduanya laibin dalam keadaan main-main. Ma khalaqnahuma kami tidak cipta keduanya illa bil haq ay lil haq, kecuali karena kebenaran. Ini untuk kebenaran. Itu untuk diberi pahala bagi diuji dalam kehidupan dunia sehingga Allah akan memberi pahala bagi yang taat, memberi siksa hukuman bagi yang maksiat. Walakin aktsarum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan kalian tidak mengerti. La ya'lamun. Jangan kita seperti orang yang tidak ngerti. Ya kan? Kita satu-satunya orang yang ngerti. Kita ini sekarang ngapain? Kita dari mana? Kita nanti mau kemana? Satu-satunya yang ngerti itu adalah orang yang beriman. Orang kafir kan tidak ngerti. Muslim dan mukmin yang harusnya ngerti itu. Makanya mukmin muslim itu banyak di antara mereka yang mualaf itu. Karena kita mengikuti testimoni mereka mengatakan orang mukmin ini kita lihat itu mereka itu hidupnya itu tenang. Kenapa ya? Karena mereka yang tahu tidak hidup dalam keraguan-raguan, baik pikirannya, hatinya. Karena yang ngerti dari mana hakikat kita ini siapa, terus dari mana kita sekarang kita ngapain, terus kita mau kemana. Satu-satunya yang ngerti semua itu ya orang mukmin. Makanya mereka hidup ada tujuan. Ini yang ada tujuan. Jadi mereka tahulah kemana hidup itu. Kalau orang di luar Islam, ya, mereka tidak punya tujuan itu. Ya. Mereka cuma mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. In hiya, tidaklah ini kecuali kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan dunia, kata mereka. Namutu wa nahya, di sini kita mati, di sini kita hidup. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan. Itu perkiraan mereka. Maka jangan kita seperti orang-orang kafir itu yang Allah gambarkan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, seperti dalam surah Rum. Ya, surah Ar-Rum. Awal surat Ar-Rum. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, mereka hanya mengerti zahir dari kehidupan dunia, hum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka dari akhirat mereka termasuk orang-orang yang lalai. Di sini Allah sebutkan walakin aktsaruhum la ya'lamun, dengan kebanyakan dari mereka makhluk itu tidak mengetahui. Itu orang-orang kafir tadi itu. Ada orang yang beriman tahu siapa mereka, dari mana mereka. Ma khalaqna samawati wal arda laibin. Itu sama dengan firman Allah yang lain. Wa ma khalaqna samawati wal arda batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi wa ma bainahuma, dan apa yang ada keduanya batilan, sia-sia. Zalika dzannul ladzina kafaru. Itulah prasangka orang-orang yang kafir, seperti dalam surah Shad ayat 27. Zalika dzannul ladzina kafaru. Itulah prasangka orang kafir. Apa prasangka orang kafir? Yaitu tadi, ya, bahwa penciptaan langit bumi ini enggak ada tujuannya, sudah diciptakan begitu saja. Ya, nanti mungkin hancur begitu saja, atau entahlah apa prasangka mereka itu seperti itu. Zalika dzannul ladzina kafaru, itulah prasangka orang kafir. Fawailul ladzina kafaru minan nar, maka celakalah bagi orang kafir itu berupa api neraka. Atau tadi itu firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 115, 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian menyangka bahwasanya kami ciptakan kalian itu abatan sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan sedangkan sesungguhnya kalian tidak dikembalikan pada kami. Fata'alallahul malikul haq, maka maha suci Allah Al-Malik, yang maha merajai lagi maha hak. Maha suci Allah dari membuat sesuatu itu sia-sia. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, tidak Tuhan kecuali Dia, Tuhan penguasa arsy yang mulia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian surat Al-Jathiyah. Di surat Al-Jathiyah pada ayat 1-5. Al-Jathiyah 1-5. Hamim. Tanzilul kitab min Allahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Hamim. Tanzilul kitab
Minallahil azizil hakim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Langsung kitab, penurunan kitab ini adalah dari Allah yang maha aziz, perkasa, tidak dikalahkan, yang maha bijaksana. Meskipun Allah maha aziz, Allah itu maha hakim. Meskipun Allah maha perkasa, tapi dia itu maha bijaksana. Inna fis samawati wal ardi la ayatil mu'minin. Sesungguhnya di dalam 7 lapis langit dan bumi itulah ayat yang terdapat banyak tanda-tanda ayat bagi orang yang beriman. Atau bagi orang supaya dia dengan memperhatikan ayat itu menjadi kuat imannya. Wa fi khalqikum, juga dalam penciptaan kalian. Wa ma yabutsu min dabbatin ayatun, dan apa-apa yang Allah tebarkan berupa dabbah. Makhluk-makhluk yang melata terdapat ayatun, terdapat ayat-ayat. Liqaumi yuqinun, bagi kaum yang yakin. Yani atau bisa juga dimaknai bagi kaum yang beriman, sehingga kalau memperhatikan semua itu imannya akan naik pada derajat yakin. Maka kunci keyakinan tadi kan ayatul ilmu apa? In kuntum muqinin kan tadi. Quran itu sebenarnya tanda-tanda kalau kalian betul jadi kunci orang mendapat keyakinan adalah tadabbur Quran. Selain itu adalah tafakkur tentang apa yang Allah ciptakan. Itu kunci daripada keyakinan. Mengkuatkan iman sampai derajat yakin. Sebenarnya itu juga dijelaskan oleh Habib Abdullah Haddad dalam Risalatul Muawanahnya. Bahwa tips dari beliau untuk memperkuat iman sampai derajat yakin adalah tadabbur Quran. Begitu juga hadis-hadis Rasul ditadabburi. Terus tadabbur tanda-tanda yang ada di alam semesta. Yang ketiga, untuk memperkuat keyakinan adalah istiqomah untuk amal soleh. Itu 3 cara untuk memperkuat iman sampai derajat yakin. Mudah-mudahan Allah memperkuat kita punya keimanan betul-betul di qaumi yuqinun itu tadi, orang-orang yang yakin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Waqtilafil laili wan nahar, begitu juga apa? Perpindahan, pergantian malam dan siang. Di sini Allah menunjukkan pada makhluknya untuk tafakkur tentang ayat-ayat Allah dan nikmat Allah dan kudrat Allah yang ada di seluruh ciptaan-ciptaan Allah SWT, baik di langit, di bumi, fi khalqikum, di dalam apa? Penciptaan kalian sendiri, di tubuh kalian sendiri. Semua ada di langit, di bumi, pergantian siang dan malam. Ya. Dan apa yang Allah turunkan daripada hujan dan sebagainya, itu nanti akan disebutkan di ayat itu. Tasrif riyah, kisaran angin, perputaran angin. Bahkan wa fi khalqikum, bahkan di ayat yang lain dikatakan di surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan bahkan pada diri kalian sendiri afala tubsirun, tidakkah kalian tuh berpikir. Itu tadi saya sering mengutip. Sebetulnya itu disebut di Ihya, kata Imam Ghazali, orang itu kadang melihat apa? Lukisan, melihat itu, subhanallah, melihat kan. Melihat dirinya tidak subhanallah, subhanallah. Padahal di sini tuh sudah banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Melihat alam, melihat ini, subhanallah. Dirinya sendiri itu tidak subhanallah, subhanallah. Kenapa? Kata Imam Ghazali, mungkin itu karena sudah terbiasa melihat. Jadi tidak subhanallah. Karena sudah terbiasa, setiap hari dilihat, tidak merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah. Kemudian waktu tasrif riyah, kisaran angin. Apa tadi? Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalna minas samai min rizqin, dan juga pada pergantian malam dan siang. Ma'anzallahu minas samai min rizqin, dan apa yang Allah turunkan dari langit dan berupa rezeki. Jadi rezeki itu maksudnya ghaith, hujan. Karena hujan itu sababnya rezeki adalah hujan. Maka itu majaz mursal, alakonya sababiyah. Ya. Rezeki itu yang disebut musababnya, yang dimaksud adalah sababnya. Itu ghaith.
Tapi yang disebut rizkinnya disebut musababnya. Majas mursal. Kemudian wa bi ayyi haditsin ba'dallah wa ayatihi yu'minun. Lantas dengan firman yang macam mana setelah Allah, yakni setelah kitab Allah dan ayat Allah, mereka bakal beriman. Ayatul lil qaumi yuqinun waqtilafu al-laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i rizqan fa yabil Allah ba'da mautiha tasrif riyayi ayatun liqaumi yaqilun. Di dalam semua itu terdapat fa'ahya bil ardh, lalu Allah menghidupkan bihi dengan rezeki tadi, dengan ghais tadi, hujan tadi, al ardh, bumi, tanah, ba'da mautnya setelah matinya tanah tadi, tandusnya, wa tasrif riyah, juga di dalam kisaran angin, perputaran angin, barat ke timur, ke utara, ke selatan. Ayatun, dalam semua itu terdapat tanda-tanda liqaumi yaqilun, bagi kaum yang mau berfikir. Bagi orang yang kaum yang mau berpikir. Itu sama dengan yang ada surah Al-Baqarah itu. Ini kalau sama hari wal fulki la tajri fil bahri man faunas langsung sampai main bahaya dalam pada waktu tersebut apa babat tafim kulit dapatin wa tasbiriyah wasabi musakhari bana samal ardi la yaqilum yaqilun. Sama dengan surah Al-Baqarah 163 164. Dalam penciptaan langit dan bumi yang fi khalqis samawati wal ardi hari, perputaran pergantian malam dan siang, wal fulki lati tajri bil bahri man faunas, dan bahtera yang berlayar fil bahri di laut bima faunas, dengan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia dari pulau satu ke pulau lain, pertukaran komoditas. Itu bisa terjadi dengan nikmat Allah berupa pelayaran, berupa transportasi di darat, di laut, membawa bimain faunas, membawa yang bermanfaat bagi manusia. Ma'an sallallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Fa'ahya bil ardh ba'da mauti, Allah hidupkan dengan air tadi bumi setelah kematiannya. Bassa fi kulli dabbah, lalu Allah tebarkan di atas muka bumi dalam segala min kulli dabbah, dari segala hewan yang melata, makhluk hidup yang melata. Tasrif riyahi, perkisaran angin, perputaran angin, wasahabi al-musakhkhari bana samal ard, juga perjalanan awan yang musakhkhar, yang tertundukkan oleh Allah, ditundukkan Allah antara langit dan bumi. Jalan awan itu la ayatin liqaumi yaqilun, terdapat banyak tanda-tanda bagi kaum yang berakal, mau berpikir. Tapi lanjutan ayatnya itu di ayat ke-6-nya, tilka ayatullah natluha 'alaika bil haq. Itulah ayat-ayat Allah, natluha, kami bacakan ayat-ayat tadi, alaika, kepada engkau ya Muhammad, bil haq, dengan benar. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Di ayat ke-6-nya Allah singgung begitu. Lantas kalau sudah Quran saja tidak mempan, fa bi ayyi haditsin, terus Allah mau bicara dengan apa lagi? Fa bi ayyi haditsin, lalu dengan pembicaraan yang mana? Ba'dallah ay ba'da kitabillah, setelah kitab Allah, wa ayati, dan ayat-ayatnya Allah. Yu'minun, mereka itu mau beriman dengan apa? Kalau sudah diturunkan Quran, yang Quran itu sudah dahsyat, kok mau tetap tidak mau beriman? Terus dengan ayat hadis, dengan pembicaraan macam mana mereka bisa beriman? Amanna billah, kami beriman ya Allah. Karena kita dianjurkan kalau baca Quran itu merespon apa isi ayat itu. Sumpama kita baca ini ayat ke-6 itu kan ayat ke-5 ya, cuma sampai ayat ke-5. Di ayat ke-6-nya Allah menyinggung dengan keras. Tilka ayatullah, itu ayat-ayat Allah. Natluha 'alaika bil haq, kami bacakan ayat itu kepada engkau ya Muhammad dengan benar. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayati yu'minun, lalu mereka mau beriman macam mana? Mau beriman dengan apa setelah turunnya ayat Allah? Maka kita jawab, amanna billah, kami beriman pada Allah. Kemudian di ayat berikutnya, rangkaian ayat Jasiyah, masih Jasiyah ayat 12 sampai 13. Suratul Jasiyah. Wailul likulli affakin asim. Ayat berikutnya ayat 6, ayat 7 itu ancaman keras bagi orang yang kafir tadi.
Sampai Allah mengatakan wailul likulli affakin asim, celaka, neraka wail bagi setiap orang yang suka dusta dan banyak berdosa. Waliyadzubillah min dzalik. Apa orang yang suka dusta dan banyak dosa itu? Yasma'u ayatillah tutla alaihi tsumma yusirru mustakbiran. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan pada dia, kemudian dia malah terus-menerus dalam keadaan sombong, tidak mau mendengar ayat itu. Kalam yasma'ah, seolah-olah dia tidak mendengar ayat itu. Malah dia bilang putra Ibn Abi Kabsyah, putranya Abu Kabsyah. Abu Kabsyah itu suaminya Halimatus Sa'diyah. Jadi orang kafir Quraisy itu kalau mau ngejek Nabi Muhammad ini putranya orang desa, putranya Ibn Abi Kabsyah. Dia yukallam minas sama, katanya dia diajak bicara dari langit katanya. Katanya orang-orang itu. Hadza Ibn Abi Kabsyah yukallam minas sama. Ini putranya Ibn Abi Kabsyah. Diajak bicara dari langit. Itu mereka. Kalam yasma, seolah mereka tidak dengar ayat Allah itu. Fabashirhu bi'adzabin alim. Maka berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Kalimatnya begitu. Berilah kabar gembira mereka dengan azab yang fabashirhu. Itu kalimat ejekan bagi mereka. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadha huzwan. Kalau mereka sudah mengetahui dari ayat kami sesuatu, mereka jadikan ayat kami itu sebagai bahan olo-oloan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itulah bagi mereka azab yang menghinakan. Mi waraihim jahannam, di belakang mereka neraka jahanam. Wala yughni anhum ma kasabu syai'an, dan tidak mencukupi apa-apa anhum dari diri mereka nanti maka sabu apa yang mereka upayakan syai'an sedikit pun, wala mattakhadhu min dunillahi auliya, dan tidak pula apa-apa yang mereka ambil dari selain Allah sebagai pelindung tidak akan mencukupi apa-apa nanti di hadapan Allah. Walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Hadza huda. Quran ini adalah petunjuk. Tapi dasar walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun rijzin alim. Tapi orang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, bagi mereka azab mirrijzin alim, daripada siksaan yang amat pedih. Nah, baru di ayat 12 itu Allah kembali menegaskan siapa dia yang menurunkan Quran tadi, itu Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Dialah yang menurunkan Quran, yaitu Allah yang telah menundukkan bagi kalian laut. Litajriyal fulka bi amrih, supaya berlayar apa al-fulku, litajriyal fulku bi amrih, supaya berlayar al-fulku, bahtera, perahu-perahu. Al-fulku itu jamak sama mufradnya sama fulkun. Mufradnya jamaknya juga fulkun. Di sini jamak karena dimuannaskan tajri. Berarti sini kullu jam'in muannas, maka fulku di sini adalah apa namanya? Jamak. Sehingga muannas. Litajri al-fulku fihi bi amri. Ya. Dialah yang menundukkan bagi kalian laut. Allah tundukkan laut supaya apa? Litajri al-fulku, supaya berlayar apa bahtera, safina apa sufun. Berlayar apa perahu-perahu fihi di laut itu. Bi amri, dengan perintahnya. Itu hukum Archimedes atau apa benda cair itu yang konon katanya ditemukan oleh Archimedes. Tentang mengalirnya dalam berat jenis dan sebagainya itu. Padahal itu sebetulnya kalau itu orang kaum muslimin sudah menemukan dulu. Tapi setelah perang salib diklaim semuanya itu. Setelah perang salib terjadi diklaim semuanya itu oleh penemuan barat. Orang Islamnya setelah itu tidur. Satu sama lain saling. Ya. Orang barat yang maju ya. Ya sudah, kalau masalah dunia itu sunatullah berlaku. Ya kan? Kalau urusan dunia ya. Tidak mukmin, tidak kafir. Siapa yang mau anu? Ya sudah itu. Ya kan? Itu sunatullahnya begitu. Kemudian apa lagi? Karena sebagaimana Allah bilang, haulai wa haulai min ata'i rabbik. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbika wa makana ata'i rabbika mahdzura. Kullan numiddu haula wa haulai min ata'i rabbik. Semua kami beri nikmat, yang ini dan yang ini, yang kafir, yang iman, yang min ata'i rabbik, daripada pemberian Tuhanmu. Ini pemberian duniawi. Kalau pemberian duniawi ya semua diberi oleh Allah, mau kafir, mau mukmin, mau beriman, tidak beriman, pokoknya dia usaha, itu hukum dunia. Wa makana ata'i rabbika mahdzura, dan tidaklah pemberian Tuhanmu itu mahdzura, terhalang,
dari siapapun. Masih ujian bismillahirrahmanirrahim, tidak belajar malamnya ujian fisika. Bismillahirrahmanirrahim, ya tetap dapat 60, dapat 50 ya itu. Terus bismillahirrahmanirrahim terus mau mengharap mujizat gitu. Siapa dia? Terus diberi karomah. Jangan nguji Allah lah, Allah yang nguji hambanya, jangan hamba nguji Tuhannya. Kebalik. Coba. Nanti kan Allah kasih. Namanya hamba kurang ajar. Hamba nguji pangeran. Allah yang nguji hambanya. Allah ladzi sakhara al-bahra litajriyal fulku fihi bi amri walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang menundukkan bagi kalian laut supaya berlayar. Al-fulku bahtera fihi, di laut itu bi amri dengan perintahnya. Walitabtaghu min fadlihi, supaya kalian mencari karunia Allah. Dengan perlayaran tadi kalian bisa mencari karunia Allah berupa perdagangan, perniagaan antar pulau dan sebagainya, komoditas. Ya. Yang tadi disebut tadi, tajafuku bima yanfa'un nas. Ya. Walaupun kata tadi yang bima yanfa'un nas ya. Katakan apa? Wal qitabil laili wan nahari wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Itu dia surah Al-Baqarah 164. Maka Allah ingatkan di sini daripada nikmat Allah berupa laut, berupa bahtera, berupa ilmu yang Allah berikan sehingga manusia itu bisa bikin perahu tadi. Dan dengan izin Allah perahu itu bisa berlayar. Semua dengan perintah Allah. Yang Allah suruh laut itu untuk membawa perahu tadi. Walitabtaghu fadli, supaya mencari karunia Allah berupa makasib, berupa perdagangan, wala'akum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi. Allah menundukkan lakum, bagi kalian, bagi Bani Adam, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, jami'an, semuanya, minhu, semuanya dari Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jami'an minhu, semuanya itu dari Allah. Maka kalau semua dari Allah, jangan ya. Ibnu Abbas mengatakan jami'an minhu ay kullu dzalika rahmatun minallah. Semua itu adalah rahmat dari Allah. Semua yang disebutkan tadi rahmat dari Allah. Maka jangan kalian menjadikan ilah, sesembahan selain Allah. Karena semua itu dari Allah. Kullu dzalika tafaddulun minhu wa ihsanun. Semua itu merupakan murni karunia Allah, murni kebaikan Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam semua itu terdapat tanda bagi kaum yang mau berpikir. Ya. Yang mana Allah bilang dalam surah An-Nahl, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Ma bikum, apa-apa yang ada pada kalian, min nikmatin, berupa nikmat, itu faminallah. Itu hanya dari Allah. Tsumma idza masakumud durru fa ilaihi tajarun. Kemudian apabila kalian disentuh oleh durru, oleh mara bahaya, fa ilaihi tajarun, hanya kepada Allah lah kalian berteriak, bertadarru. Surah An-Nahl ayat 53. Ai kullu syai'in huwa minallah. Minhu, dari Allah. Tidak ada satupun yang menyaingi Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan dan sebagainya. Kemudian kenapa? Karena semua itu dalikal ismu fi ismun min asma'ih. Karena dalam semua nama itu adalah nama-nama Allah, semua berjalan dengan kehendak Allah, dengan nama Allah.
Ya, musakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian juga di surat apa? Al-Jasiyah itu falillahil hamdu. Itu ayat terakhir kayaknya, ayat 36, 37 surat Al-Jasiyah. 36, 37 suratul Jasiyah. Coba. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda. Apa? Walillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin. Hanya milik walillahil hamdu, hanya bagi Allah alhamdu, segala pujian. Ya, segala pujian hanya milik Allah, hanya Allah yang pantas dipuji karena semua dari Allah. Kita dipuji dengan kebaikan kita pun itu hakikatnya dari Allah. Walillahil hamdu rabbis samawati, maka hanya milik Allah lah alhamdu segala puji. Rabbis samawati, yakni siapa Allah itu? Rabbis samawati, penguasa langit, wa rabbil ardi, penguasa bumi, pencipta, penguasa, pemelihara, pengatur bumi langit. Rabbil alamin, penguasa, pencipta, ya, pengatur alam, semua alam. Walahul kibriya, dan hanya bagi dialah al-kibriya, keagungan, kebesaran. Fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah yang maha aziz dan dia pula yang maha hakim. Dia maha perkasa, lagi dia maha bijaksana. Awal ayatnya itu juga dibuka awal surat itu dengan dua nama ini. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil hakim, ditutup dengan al azizil hakim. Dialah yang maha aziz lagi maha hakim. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebenarnya riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, al-kibriya uridai wal azamatu izari. Al-kibriya, kesombongan, kebesaran, keagungan itu ridai, ibarat rida, ibarat pakaianku. Wal azamatu izari, dan keagungan itu ibarat sarung, ibarat pakaianku. Faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhun nar. Siapa yang mencoba-coba merebut keagungan kebesaran tadi dari aku campakkan dia kepada api neraka. Dalam riwayat yang lain, faman nazani fi wahidin minhuma qasamtu. Siapa yang mencoba mencabut kebesaran, keagungan, kesombongan tadi dariku, qasamtu, aku hancurkan dia. A'udzubillah min ghadabillah. Itu ancaman bagi orang yang sombong. Karena kesombongan itu ibarat pakaian Allah. Kata Allah yarhamu ya Zainuddin Hamzah itu memakai pakaian Allah kebesaran, kegedean. Ya. Kemudian itu penutup dari surah Al-Jasiyah. Adapun Al-Ahqaf sekalian ini keluarganya Hawamim, jadi sekalian selesai keluarganya Hawamim. Itu keluarganya Hamim ini. Al-Ahqaf ya, ditambah satu. Al-Ahqaf. Baik. Ya busu, basa busu itu yang tasyir, bertebaran. Ya bus. Terus berbagai wabussatil jibalu bassan fakanat habaan munbassa. Bassa ya busu, bertebaran. Masuk ke wazan infa'ala. Inbassa yanbassu. Munbassa, ditebarkan, dihempaskan. Jadi bertebaran, jadi gunung-gunung itu seperti ya, wajah habaan munbassa. Haba yang debu turun. Munbassa yang ditebarkan, ditiup angin, berterbang. Habaan munbassa. Bassa ya busu. Ya, wabassa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Lalu Allah menebarkan dari dua sepasang laki-laki berhubungan dari Adam dan Hawa, bapak Adam dan ibu Hawa alaihissalam, ya, rijalan katsiran
wanita, laki-laki yang banyak dan perempuan. Wattaqullah, maka takwalah kepada Allah. Alladzi tas'alu bil arham, yang mana kamu selalu minta dengan nama Allah dan nama Rahim. Innahu kana 'alaikum raqiba, Allah Maha Raqib, Maha mengawasi. Adapun surat Al-Ahqaf tadi di ayat rangkaian ayat 1 sampai ayat 3. Juga nanti di ayat 33 itu nantinya. Surat Al-Ahqaf. Ayat 1 sampai ayat 3. Hamim. Tanzul kitab min Allah Azizul Hakim. Yang mirip dengan Al-Jaziah tadi dibuka dengan Tanzilul kitab. Penurunan kitab ini adalah dari Allah yang Maha Aziz lagi Maha Hakim. Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Kembali Allah mengingatkan bahwa tidaklah kami ciptakan langit dan bumi ini dan apa yang antara keduanya illa bil haqq, kecuali karena kebenaran, untuk suatu kebenaran, untuk satu hikmah. Bukan Allah main-main menciptakan langit dan bumi itu. Terus satu hikmah, satu kebenaran, yaitu sebagai ujian kita nanti. Yang taat dapat pahala rahmat Allah, yang durhaka mendapatkan siksa Allah SWT. Itu tujuannya penciptaan itu tuh ujian. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, kehidupan supaya menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wa ajali musamma. Kami tidak ciptakan langit bumi dan apa yang antara keduanya kecuali dengan kebenaran, dan ajalin musamma, dengan ajal, batas waktu yang musamma, yang sudah ditentukan. Dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Yang mana kalau sudah datang ajal, batas waktu itu tidak diundur sedikit pun dan tidak dimajukan sedikit pun. Nasaktimun satu astaghfirun, nasaktimun satu astaghfirun. Terus waladina kafaru amma undiru mu'ridun. Tapi sedangkan orang-orang yang kafir amma undiru, dari apa-apa yang mereka diberi peringatan itu mereka mu'ridun, berpaling. Dari apa yang mereka diberi peringatan di Quran ini berupa kebangkitan, hari berbangkit, yang mana Rasul sudah memperingatkan mereka. Mereka malah mu'ridun, berpaling. Nanti di ayat berikutnya kemudian Allah mengajak bicara mereka orang kafir tadi, ya, tentang sesembahan mereka. Dalil akli bahwa sesembahan mereka itu tidak patut disembah. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillah aruni madza khalaqu min al-ard. Katakanlah, apa yang kalian sembah selain Allah, aruni, berikan tunjuk kepada saya, tunjukkan pada saya. Madza khalaqu min al-ard. Apa yang mereka ciptakan dari bumi ini? Yang kalian sembah itu ciptakan apa sih? Coba tunjukkan pada saya. Kata Allah Subhanahu. Am lahum syirkun fis samawat, apakah mereka punya sekutu di langit? Itu nih bi kitabin. Kalau dalam bacaan itu kalau mandek di fis samawat, itu nih, bukan itu nih, tapi itu nih bi kitabin. Kalau wasol, am lahum syirkun fis samawati, itu nih bi kitabin kubihada. Itu ada banyak sering salah baca. Kalau waqaf samawat, itu nih, bukan itu nih. Itu nih. Kalau wasol baru samawati tuni. Begitu hukum semua hamzah, ya, fi'il yang ada hamzah wasol diikuti hamzah kotok di bab sulasi, semua tuh kayak begitu. Idzan, idzan kalau dibaca, kalau ada pendahulunya wa'dzan, wa'dzan liman syi'ta minhum di surat Taubah, wa'dzan liman syi'ta. Tapi kalau diwasolkan bukan izan tapi izan. Ya, luluh. Bukan hilang, luluh. Hamzanya yang berubah jadi ya. Pangkonnya itu kan ya. Pangkonnya hamzah itu. Pangku yang mangku hamzah itu ya. Berubah jadi ya, luluh hamzanya. Ya, kalau waqaf, kalau wasol hamzanya dibaca bis samawati tuni. Kalau waqaf ituni. Kemudian awalam yarau anallahu alladzi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqina, itu
ayat 33 dari surah Al-Ahqaf. Ayat 33 dari surah Al-Ahqaf. Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan Anallah, bahwasanya Allah alladzi khalaqas samawati, yang telah mencipta 7 lapis langit, wal arda, dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan tidak payah dengan mencipta semuanya, biqadirin, bahwasanya Allah itu mampu, itu khabarnya, itu mampu, ala ayyuhiyal mauta, mampu untuk apa? Untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Bala, iya, memang benar maksudnya, iya, bala, innahu ala kulli syai'in qadir, ya, dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidakkah mereka itu orang yang mengingkari kebangkitan atau kiamat, menganggap mustahil dikembalikannya jasad ini, bahwa tidakkah mereka memperhatikan yang cipta semua ini sebelum itu tidak ada, Allah yang mengadakan dari tidak ada. Masa mengadakan yang kembali, mengembalikan yang sudah ada, masa susah? Dan harusnya kan lebih susah mengadakan yang belum ada, itu lebih susah. Sudah Allah adakan, tinggal Allah mengembalikan, masa iya Allah tidak mau? Bala innahu ala kulli syai'in qadir, ya, dialah Allah yang dia itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah alam. Itu akhir di rangkaian ayat-ayat Jawahir di surat Al-Ahqaf, nanti menyambung di surat Al-Fatah. Inna fatana al-fatah mubina. Bismillah. Allahu a'lam. 1 jam.